Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Semoga perjumpaan ini benar-benar penuh berkah. Siapapun yang menyimak diundang ke tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamu dalam umroh atau bahkan haji yang mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik, salah satu adab terpenting di dalam agama kita adalah tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah, karena kita tahu hanya Allah lah satu-satunya yang maha tahu atas segala keperluan kita, atas segala yang terbaik bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Oleh karena itulah adab terpenting kita adalah bagaimana kita beristikharah. Mana dulu, istikharah dulu atau musyawarah dulu? Ternyata istikharah itu dilakukan bukan kalau kita kebingungan, tapi kalau kita sudah punya niat, punya tekad, hasil berpikir, tafakur, musyawarah, dan untuk diputuskan, nah ini memerlukan istikharah. Karena dalilnya juga demikian, kalau kita punya suatu urusan, maka sholatlah sunnah 2 rakaat yang selain wajib, kemudian doalah dengan doa istikharah. Ini doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni fasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa ardini bihi. Artinya, maaf nih suara apa roh, ya Allah, sungguh aku mohon pilihan yang baik kepadamu dengan ilmumu, pengetahuanmu, dan hamba mohon dengan kekuasaanmu, takdirmu, hamba mohon kepadamu dari karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau yang maha kuasa sedang aku tak berdaya, engkau maha mengetahui sedangkan aku tak tahu, engkau maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika menurut pengetahuanmu, ilmumu perkara ini baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, bagi akhiratku, maka takdirkanlah perkara itu untukku, mudahkanlah bagiku, kemudian berilah aku berkah daripadanya. Dan jika menurut ilmumu, pengetahuanmu, bahwa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, bagi akhiratku, maka jauhkanlah urusan itu dariku, jauhkan pula aku darinya. Takdirkan bagiku yang baik di mana saja adanya, kemudian ridhoilah aku padanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini sangat penting, sangat
indah, sangat beradab, ya, akhlak yang benar ini kepada Allah seperti ini. Dan inilah seharusnya yang kita lakukan, tidak hanya untuk urusan penting saja, dalam urusan apapun, karena Allah yang maha tahu. Jikalau kita sudah fa'idha azamfa fatawakkal 'ala Allah. Jadi ini bukan selalu dalam kebingungan antara dua pilihan. Tapi kalau kita sudah memilih sesuatu juga, kita sholat sunnah 2 rakaat selain sholat wajib, kemudian baca doa istikharah ini. Berapa kali? Ya tentu baik sekali kalau kita sekali dan mantap memintanya. Tapi kalau masih belum, nanti info petunjuk dari Allahnya dengan cara yang Allah tahu persis bagaimana kita memahaminya, karena kita kan bukan nabi yang tidak datang wahyu. Allah akan membimbing kita untuk memahami petunjuknya, apakah dalam pikiran, apakah ada di hati menjadi sebuah kebulatan tekad, apakah lewat informasi, atau apakah lewat sebuah suasana yang mengarah kepada terwujud atau tidaknya yang kita istiqorohkan. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk mimpi, namun Allah lah yang nanti memberikan kepada kita jalan keluarnya yang insya Allah kita akan paham. Kalau juga masih belum bulat, bisa diulangi suatu saat sholat lagi. Ya, ada yang mengatakan bisa sampai 3 kali, karena doa itu Rasulullah suka 3 kali mengulang-ulangnya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat manfaat jikalau kita menyikapinya dengan pemahaman dan keyakinan yang benar. Ayo kita biasakan untuk sholat sunnah 2 rakaat dengan wudu yang baik, sholat yang berkualitas, dan sesudah itu kita berdoa. Allah melihat siapa yang berwudu, yang sholat. Allah juga tahu apa yang ada dalam pikiran kita, yang ada di hati kita, yang membara dalam keinginan. Allah tahu persis, ya. Dan Allah maha menghargai orang yang mau mengamalkan sunnah sholat istikharah ini. Benar-benar akan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disia-siakan. Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha menghargai, dan orang yang pasrah ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Dan ini harus yakin, ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana 'inda dzanni abdi bi. Masya Allah, ini nikmat besar bagi orang-orang yang memiliki keyakinan dan mau mengamalkan sholat istikharah ini. Ayo kita mulai hafalkan, sahabat-sahabat sekalian, doanya. Cara menghafalnya mudah, yaitu dibaca saja 40 kali. Insya Allah belum juga 40 kali nanti hafal. Kalau sudah 40 kali masih belum hafal juga, baca lagi 40 kali, insya Allah dengan izin Allah hafal. Dan jangan ditunda, kapanpun kita bisa melakukan, ya, untuk urusan yang mana, walaupun kita udah bulat, tapi seharusnya tetap istikharah, karena kita tahu bahwa kita yang baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang sedang heboh pilkada Jawa Barat, ya. Tentu saja sangat serius untuk meminta petunjuk dari Allah yang maha tahu. Walaupun banyak yang mendorong, menyemangati, mendoakan, tapi tetap harus istikharah, karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Masya Allah. Nah, semua ini tidak akan disia-siakan. Jadi kalau ada yang nanya, akan maju dalam pilgub? Jawabannya jelas, saya masih meminta pertolongan Allah untuk bisa memahami, ya, dengan istikharah.
Begitulah sahabat-sahabat sekalian, karena itu merupakan amanah yang luar biasa besarnya dan bisa jadi penyesalan di akhirat kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat yang baik, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf ini kalau waktu-waktunya terbatas karena memang jam 1 malam di sini sholatnya sampai 11:30 kadang-kadang. Dan nanti pagi sholat lagi pada waktu 10 hari terakhir. Jadi nyaris istirahatnya cuma sekitar 1 jam. Mudah-mudahan nanti dari Madinah pun bisa siaran pagi ya. Semoga Allah menerima semua saum kita, amal-amal kita. Dan semoga Ramadan ini benar-benar membuka mata hati kita semakin yakin kepada Allah. Semakin nikmat dalam beramal lillahi ta'ala. Semakin merunduk hati ini jauh dari kesombongan. Semoga dengan pertolongan Allah di Ramadan ini kita bisa semakin mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mata, telinga, lisan, hati, keinginan, nafsu, syahwat, amarah, semua terkendali dengan baik. Karena itulah inti daripada kesabaran. Orang yang paling bisa menahan diri dan mengendalikan diri. Sabar adalah kunci keindahan akhlak seseorang. Dan saum ini seperti ulat bulu yang masuk ke dalam kepompong. Keluarnya jadi kupu-kupu yang indah. Yaitu orang yang masuk Ramadan keluarnya imannya meningkat drastis. Amal solehnya melimpah ruah. Semangat amar ma'rufnya juga semakin menggelora. Dan kesabarannya semakin prima. Insya Allah itulah orang yang beruntung melewati Ramadan ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.